Perkenalkan, saya Fahrisya Naila Safitri. Dan nama saya Putri Olivia Rahman. Kami dari kelas 10-5 akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Terdapat 4 konsep berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi merujuk pada proses pemecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam data ataupun masalah. Yang ketiga, ada abstraksi. Abstraksi merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Keempat, ada perancangan algoritma. Perancangan algoritma merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah karakteristik berpikir komputasi. Yang pertama ada pemecahan masalah secara sistematis, yang kedua analisis data, ketiga desain algoritma, keempat keterampilan abstraksi, kelima kemampuan memecahkan masalah, keenam kemampuan penggunaan logika, serta yang terakhir adalah kolaborasi. Algoritma dasar. Algoritma dasar dibagi menjadi dua, yaitu ada pencarian dan pengurutan. Pencarian adalah metode guna untuk menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Contohnya adalah mencari buku di perpustakaan dan mencari informasi di internet. Pengurutan. Pengurutan adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Contohnya adalah mengurutkan nama berdasarkan abjad dan mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar. Ada 3 teknik algoritma untuk melakukan pengukuran. Yang pertama adalah insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan 2 elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Yang kedua, ada selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Yang ketiga adalah bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan data sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan, yaitu data sudah terurut secara benar. Struktur data dibagi menjadi dua, yaitu tumpukan dan antrean. Tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpuknya dapat ditambah pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula. Antrian adalah salah satu kumpulan data yang penambah elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa ditemui ketika seseorang mengantri untuk membeli tiket melalui loket pembayaran tiket yang disediakan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.